gue Dimas. Kali ini gue akan ngebawain video tentang kesimpulan yang gue dapetin dari undang-undang keimigrasian. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk undang-undang keimigrasian ini cakupannya luas, sejarahnya itu luas juga gitu. Dari awal memang disetujui tentang keundang-undangan imigrasi, lalu dilakuin revisi lagi di beberapa tahun ke depan, lalu dilakukan lagi perubahan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau berdasarkan yang Dimas baca itu, undang-undang tersebut tidak melakukan atau tidak melakukan revisi yang secara besar-besaran kayak totally different, itu enggak. Kayak cakupan-cakupannya tetap masih kebahas dan antar revisi yang tersebut juga masih relate. Nah, kalau yang Dimas baca itu dari website daripada Direktorat Jenderal Keimigrasian Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, itu sebenarnya di websitenya mereka sendiri sudah ngasih tombol atau button untuk kita mengetahui tentang undang-undang keimigrasian itu seperti apa aja yang dijadikan mereka sebagai pedoman gitu. Nah, kalau misalnya kita mengacu kepada situ, teman-teman, hukum keimigrasian itu sebenarnya hukum yang merupakan bagian dari suatu hukum yang ada di Indonesia. Nah, hukum ini nih, hukum keimigrasian itu adalah salah satu bagian daripada hukum administrasi negara begitu. Jadi imigrasi masih berhubungan juga dengan administrasi, karena memang di dalamnya kalau misalnya kita melihat bahwasannya imigrasi ya urusannya juga dengan data gitu. Kalau misalnya kita keluar negeri atau masuk lagi ke negeri kita, itu memang urusannya juga dengan data, validitas juga gitu. Nah, kalau misalnya kita berkaca kepada Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian, merupakan unifikasi beberapa ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian. Nah, lalu sebelumnya tersebar dengan beberapa ketentuan perundang-undangan, dan pada tanggal 15 Mei 2011 diperbarui kembali bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 6 tahun 2011. Nah, ini yang Dimas baca dari web itu. Jadi kalau misalnya kita melihat kembali, ya memang undang-undang untuk sebagai acuan keimigrasian itu memang kalau dikatakan banyak juga tidak, tetapi memang mereka menjadikan satu kompleks begitu rekan-rekan. Lalu pembaruan ini dirasa perlu. Karena apa? Karena undang-undang yang sebelumnya itu dirasa kurang komprehensif guna menyesuaikan dengan perkembangan kemasyarakatan, penyesuaian dengan kebijakan yang baru, baik kebijakan di Indo, dan bisa jadi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada di dunia internasional gitu, dan permasalahan yang ada di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya undang-undang itu tidak dilakukan perubahan atau revisi yang mungkin, kita bisa melihat bahwasannya undang-undang tersebut hanya bisa dilaksanakan atau diterapkan di beberapa tahun belakang semenjak undang-undang tersebut diterbitkan. Tetapi untuk saat ini dan beberapa tahun yang akan datang itu mungkin tidak begitu, rekan-rekan. Kalau misalnya kita melihat di Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dikatakan bahwa imigrasi adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Jadi undang-undang di sana sebenarnya membahas tentang apa itu keimigrasian, daerah keimigrasian, terus data-data, lalu pihak-pihak yang terlibat dengan imigrasi itu sendiri, lalu syarat serta dokumen, biaya tentunya, ketentuan penyidikan, hukum ataupun pidana, penangkalan, ketentuan peralihan dan lain-lain. Sangat-sangat banyak kalau misalnya kita telaah daripada acuan Dirjen Hukum dan HAM itu sendiri gitu. Jadi memang banyak yang ada di dalam sana gitu. Tapi kalau misalnya yang perlu kita ketahui bahwasanya imigrasi ya itu tadi gitu. Keimigrasian ihwal lalu lintas orang yang keluar ataupun masuk wilayah negara Indonesia serta pengawasannya dan menjaga tegaknya kedaulatan negara. Untuk menjaga kedaulatan negara itu tadi, jadi orang yang keluar masuk daripada wilayah Indonesia itu dijaga, baik dari secara langsung orangnya bagaimana, lalu dokumentasi fasilitasnya itu seperti apa gitu. Itu yang memang harus diperhatikan. Lalu berdasarkan hukum internasional
itu dikatakannya bahwa hak dan wewenang suatu negara begitu. Emang itu tuh memang hak dan wewenang suatu negara untuk mengatur untuk mengatur hal yang demikian gitu. Dan indikator kedaulatan negara, imigrasi itu juga punya peran penting di sana. Kehidupan berbangsa bernegara seperti di bidang ekonomi, politik, sosial dan ekonomi dan juga keamanan adalah indikator daripada kedaulatan negara. Kita bisa katakan bahwa kalau misalnya imigrasi dalam suatu negara tersebut bisa bagus, jadi negara ini telah memenuhi suatu kesatuan kedaulatan negara dalam hal keamanan karena mereka bisa secure itu semua. Lalu kalau misalnya itu memang hal yang kita kaca daripada undang-undang yang ada di dalam website Dirjenkum dan HAM begitu. Lalu kalau misalnya kita mengangkat sebuah kasus, kita melihat sebuah kita ambil studi kasus ya. Ini aku ada baca berita baru-baru beberapa hari yang lalu juga, nggak begitu lama, sekitaran 3 hari yang lalu semenjak video ini dibuat. Itu ada bukan imigran tapi kayak gimana kita katakannya, itu ada warga negara asing dari Sri Lanka yang berkunjung ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kalau misalnya kita lihat itu Bandara Soekarno-Hatta itu ada di Cengkareng, Tangerang, Banten, bukan di Jakarta ya sebenarnya, cuman lebih familiar ya kita ke Jakarta di Bandara Soekarno-Hatta gitu, padahal enggak gitu. Itu masih di wilayah Banten. Nah mereka ini melalui Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta, nah mereka datang bukan pakai pesawat komersil. Mungkin iya mereka datang pakai pesawat komersil, tapi kedatangannya mereka itu mereka berbarengan dengan kargo daripada pesawat Sri Lanka. Nah itu ada 12 orang yang ikut dalam penerbangan itu begitu. Pesawat rute Colombo Jakarta. Nah itu kalau nggak salah pesawat Sri Lankan Airlines atau gitu. Nah yang perlu kita ulik di sini, kenapa mereka dikeluarin? Gitu. Yang hal pertama yang kita bisa lihat kalau Dimas lihat dari berita tersebut adalah mereka ini mempunyai gerak-gerik yang mencurigakan gitu kan. Tentu kalau misalnya kita sebagai seorang pengawas dalam imigrasi, kalau misalnya kita punya pengalaman mau keluar negeri atau kembali ke Indonesia, kita akan ditanya atau dicecer berbagai pertanyaan. Kita akan diperhatikan gestur tubuh kita itu kayak gimana gitu. Karena memang mereka tidak menginginkan hal-hal yang buruk terjadi di negara kedatangan atau di negara keberangkatan kita itu tadi gitu. Nah berbeda dengan 12 orang yang dari Sri Lanka ini, mereka mempunyai gerak-gerik yang diasumsikan bahwasannya mereka itu ada yang nggak beres begitu. Selain itu, ketika dilihat paspor atau dokumen-dokumen pendukung itu juga tidak mengarah kepada dokumen perjalanan mereka gitu, nggak related dengan apa yang ada atau yang tertulis dengan dokumen itu gitu. Jadi dengan itu pula atas landasan itu juga para pemangku kepentingan daripada imigrasi yang terdapat di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta itu memutuskan bahwasannya oke, ini mereka harus dikembalikan atau dideportasi ke negara mereka awalnya gitu. Jadi mereka dikembalikan lagi ke Colombo atau di Sri Lanka sana begitu. Tentu dengan hal yang demikian itu kita kayak mereka datang, kita periksa, kita lihat, terus kita ngerasa nggak sesuai langsung kita deportasi, itu tidak, tetapi melalui proses yang cukup lama, mungkin cukup lama tidak, tetapi memang memakan proses yang memang harus dipertimbangkan dengan berbagai alasan-alasan yang valid tentunya begitu. Mungkin itu aja yang bisa Dimas sampaikan mengenai simpulan Dimas tentang undang-undang keimigrasian terdapat di Dirjenkum dan HAM dan juga studi kasus yang bisa Dimas angkat gitu. Thank you, bye bye.